sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan salam Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Bersama kita di sini duo PD. Saya Feby. Saya Desi. Kita ada di podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Kali ini kita ada kedatangan tamu siapa, Mbak Des? Hari ini Kang Feby kita ada tamu spesial dari Bawaslu Kabupaten Serang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siapa ini, Des? Ya, kita kedatangan tamu undangan dari Bapak Ketua Bawaslu atas nama Bapak Yadi. Kemudian dari Bawaslu juga sebagai Koordif Penanganan Pelanggaran Bapak Ari Setiawan. Makasih sudah datang Mas Yadi, Mas Ari. Kali ini kita akan bincang-bincang santai. Apa yang mau kita tanyain Mbak Des? Mumpung ada di sini nih. Iya, untuk Pak Yadi dan Pak Ari Setiawan ya. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat dan tetap harus sehat. Tetap harus sehat, harus semangat ya. Semangat karena meskipun Covid katanya sudah tidak ada ya Pak ya, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan Iya. ya. Apalagi tahun depan ini ada pesta demokrasi Pak. Ya. Tahun politik yang memang kita harus persiapkan dengan sangat-sangat baik. Nah, untuk persiapan di tahun depan, pesta demokrasi tahun depan ini, Bawaslu Kabupaten Serang sudah sejauh apa sih untuk persiapannya? Saya dulu nih. Boleh, ketua dulu. Kaitannya dengan persiapan untuk pelaksanaan pengawasan ya. Iya. Karena memang Bawaslu itu lebih fokus pada pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Kalau teknis itu lebih cenderung pada rekan-rekan kita yang ada di KPU. Tentunya persiapan awal yang kita lakukan tentunya pertama dari sisi SDM. SDM dari jajaran Bawaslu, SDM juga dari jajaran pengawas pemilu di tingkat kecamatan. Ada juga SDM dari tingkat desa. Itu yang pertama yang sudah kita siapkan. Dan sampai hari ini kami sudah mempersiapkan itu semua. Personil kita di kecamatan sudah lengkap, personil di desa juga sudah lengkap. SDM yang kita miliki ya memang jumlahnya juga lumayan gitu. Di samping sisi SDM juga kita pun mempersiapkan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan itu ya mereka kita siapkan dan kita bina, kita berikan pemahaman, pengetahuan juga kaitannya dengan seluruh tahapan pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2024. Jadi banyak informasi yang sudah diberikan. Banyak informasi dan ilmu yang sudah kita sampaikan teman-teman. Karena sifatnya mengawasi ya. Badan pengawas pemilu ya. Tadi terkait Panwascam itu sudah dipilih ya, sudah diseleksi ya? Sudah. Kapan itu, Mas? Kita tetapkan itu di bulan Oktober ya. Oktober 2022. Udah rampung ya, udah selesai. Sudah selesai. Itu dipilih satu kelurahan, kecamatan ya? Kecamatan itu berapa? Kecamatan 3 orang. 3 orang Panwascam. Nah, mungkin Sobat Adiaksa nih, Sobat Baja nih pengen tahu nih, syarat-syaratnya apa sih kalau pengen jadi Panwascam itu? Syarat untuk jadi Panwascam yang pertama tentunya dia harus warga negara Indonesia. Nggak boleh tuh warga asing ya, nggak bisa. Nggak boleh ya. Harusnya WNA, harus WNI ya, warga negara Indonesia. Yang kedua kaitannya dengan administrasi kependudukan yaitu KTP. KTP itu sekarang usianya lebih enak, dulu tuh 25 tahun minimal, sekarang bisa 23 tahun sesuai dengan undang-undang terbaru lah. Lebih ini lagi ya. Yang tadi 25 sekarang 23 tahun. Maksimal 25. Maksimal enggak dibatasi. Enggak terbatas. Yang penting pertama berarti minimalnya aja ya, minimal bisa gitu kan. Kalau misalkan 75 tahun kita enggak juga ya. Karena memang dari sisi fisik juga enggak. Nah, seleksinya tuh apa aja nih? Yang diseleksinya tuh apa aja tadi? Mungkin saya kasih keterangan Pak Ari nih. Pengawas pemilu tingkat kecamatan itu memang melalui tahapan seleksi ya. Seleksinya itu mulai dari seleksi administrasi seperti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada KTP usia 20
minimal 2020. Ya minimal gitu ya. Kemudian berdomisili di kecamatan atau ya setempat, dalam hal ini di kecamatan yang ada di Kabupaten Serang, 29 kecamatan. Kemudian salah satu yang mungkin harus diingat juga posisinya bukan anggota partai politik. Nah, gitu. Jadi itu salah satu syarat administrasi yang memang harus dipenuhi. Kalau mereka sudah lolos administrasi, itu syarat administrasi kemudian selesai, mereka akan mengikuti proses selanjutnya yang disebut dengan tes tulis. Nah, tes tulis kemarin itu yang dilakukan oleh Bawaslu sebetulnya sudah dimulai di periode 2019 pada saat rekrutmen 2020 ya. 2020 pada saat rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan untuk Pilkada 2020. Kita sudah menggunakan tes tulis itu CAT ya, menggunakan CAT komputer. Gitu. Nah, jadi 2020, 2022 kemarin juga kita menggunakan itu. Jadi hasilnya langsung keluar ya. Jadi hasilnya langsung keluar nih. Ada kita ambil dari hasil itu, karena di masing-masing kecamatan itu cuma ada 3 ya kan kita pilih gitu ya. Tiga karena jumlah anggota Panwascam itu cuma 3. Nah, 6 orang itu nanti akan mengikuti tes wawancara. Wawancara. Nah, setelah sebelum bukan 6 orang ya. Dari hasil yang ikut itu 3 kali kebutuhan. 3 kali kebutuhan setelah ikut CAT. Kemudian hasil wawancara keluar, dari wawancara kita 6 orang tuh baru kemudian kita tentukan untuk 3 orang. Yang untuk ininya ya, anggota terpilihnya ya. Ternyata untuk persyaratnya Kang Febri agak seperti cukup tes ini ya. CPNS ya. Itu apa nggak pusing gitu? Iya. Itu biasanya satu kecamatan itu berapa yang calonnya itu berapa tuh pendaftarnya tuh? Banyak ya? Termasuk yang berarti banyak peminat ya berarti. Untuk tahun ini termasuk yang lumayan. Apalagi proses pendaftaran sekarang itu mungkin kan lebih terbuka ya, adanya media sosial yang cukup masif di daerah gitu kan, aksesnya kan lebih cepat. Jadi kemarin agak lumayan banyak tuh, kita sampai beberapa sesi melakukan proses rekrutmennya gitu. Panitianya sendiri dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Bentukan sendiri ya Pak Bawaslu. Walaupun leading sektor untuk rekrutmen itu ada di SDM, divisi SDM. Jadi sudah dipilih, sudah di ini juga, dilantik juga. Kapan tuh Dek? Setelah langsung. Itu di bulan Oktober. Bulan Oktober. Berarti sekarang sudah terjala ya. Mereka sudah jalan ya di kecamatan tuh ya. Nah, terus kalau sekarang ini tahap apa nih? Kalau tahapan penyelenggaraan pemilu itu kan sekarang sudah masuk tahapan verifikasi administrasi calon anggota legislatif ya. Itu sekarang kemarin sudah masuk partai peserta pemilu yang mengajukan calon. Nah, sekarang KPU sedang melakukan tahapan untuk memverifikasi administrasinya. Berkas yang disampaikan melalui, sekarang tuh ada sistem juga aplikasi KPU itu namanya Silon gitu ya. Silon. Ya, apa tuh Pak? Sistem informasi pencalonan. Nah, jika kemudian administrasi itu terpenuhi, maka dia akan di MS kan disebutnya, memenuhi syarat. Tapi kalau tidak terpenuhi nanti ada TMS, tidak memenuhi syarat dan nanti ada perbaikan. Itu satu tahapan yang sedang dilakukan, dan Bawaslu karena pengawas pemilu tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua, kita kan melekat nih dengan KPU melakukan apa, kita harus hadir di sana. Untuk memastikan kerja-kerja KPU sesuai gitu ya dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga ada tahapan yang beriringan tuh berjalan, yaitu terkait dengan daftar pemilih. Kemarin itu pemutahiran daftar pemilih sudah pada tahap DPS dan DPSHP gitu ya, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nanti kita akan tunggu di kabupaten kota itu proses untuk penetapan DPRD. Dan sudah mulai padat memang tahapan di bulan ini dan bulan ke depan gitu ya. Sudah banyak juga ya yang ini. Itu sampai
tanggal berapa tuh? Kalau Tahap DPT itu untuk DPT itu Di tanggal 20 sampai tahapannya sampai sampai tanggal tanggal 20. 20 Juni. Sampai di akhir juga masih proses itu. Oh masih juga. Tahapan yang cukup panjang lah ya kalau Sampai- untuk DPT. Plus yang Fermin ini sampai Agustus kalau prosesnya. Maksudnya ditutup untuk nggak pendaftaran nggak bisa laginya tuh kapan gitu? Akhir Tanggal. Kalau Endingnya untuk tuh daftar pemilih sampai hari H. nanti hari Oh sampai hari H. Sampai hari H masih. Oh jadi masih bisa tuh Masih bisa. sobat baja yang mau jadi calon legislatif Kalau yang mau Kalau mendaftar. legislatif udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi kan tahapannya beda antara kalau legislatif kan nanti calon peserta. Ya. Peserta ini nanti setelah ditutup itu tanggal 14 Mei kemarin. Oh, Untuk iya. pengajuan bakal calonnya. Ah. Hari ini KPU sedang melakukan proses verifikasi nih. Oh, verifikasi. Tapi kalau pemilih ini nanti tahapannya sampai dengan hari H. Nah untuk pemilih ini kita memastikan begini, khawatir Mm-mm. gitu ya karena proses kemarin dimulai dari coklit pencocokan dan penelitian. Ditetapkan Ad- menjadi DPS. ya ketika ada warga yang kemudian sebetulnya memenuhi syarat sebagai pemilih, dia Mm-mm. berusia 17 tahun atau sudah menikah, nah tapi belum masuk ke daftar itu, nah maka bisa menyampaikan informasi itu baik ke KPU ataupun Bawaslu dan Mm-mm. jajaran Itu supaya sampai di masuk. hari H. Ya, itu masih bisa di masih bisa. hari H. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti di hari H tidak bisa Milih. Memilih ya, padahal sudah ada Iya. apa namanya sudah memenuhi syarat Tidak sebagai boleh. pemilih. Gitu. nggak bisa menggunakan hak pilihnya ya. Heeh. Sayang ya. Mm-mm. Jadi tadi Kang Febi kan tadi banyak nih dari Bawaslu Mm-mm. aplikasinya ya Pak ya. Kira-kira itu aplikasi itu sudah disosialisasikan nggak ke masyarakat gitu? Sosialisasi Atau ada aplikasi sendiri mungkin di Bawaslu kalau di divisi saya penanganan pelanggaran itu kemarin memang baru launching namanya Sigap Lapor. Siap apa? Jadi ya sistem informasi terkait dengan penanganan pelanggaran dan laporan. Mm-mm. Laporan dan temuan penanganan pelanggaran itu sudah disosialisasikan untuk sementara, mungkin launching itu baru di internal. Memang kalau di instansi ataupun instansi terkait yang berhubungan erat dengan Bawaslu itu sudah disampaikan. Mm-mm. Nah di kami sendiri kami sedang menguji coba gitu ya, menggunakan aplikasi tersebut karena ke depan harapannya adalah karena bicara proses penanganan pelanggaran itu kan bicara apa namanya kepastian hukum gitu. Ya. Mereka tahu tuh kalau ada yang menyampaikan laporan nanti kalau dari aplikasi itu Mm-mm. mereka tahu Bawaslu sedang melakukan apa gitu ya. Karena kita kan dikejar waktu tuh biasanya Yeah. dan dia tahu tuh update-nya Bawaslu sedang contoh Mm-mm. melakukan klarifikasi atau sedang mengkaji dan yang lainnya. Jadi udah transparan lah ya, Jadi kalau di masyarakat. pengadilan mungkin atau di mana tuh sudah ada kan sistem informasi Iya. yang serupa lah Jadi ya. kita bisa Iya. lihat tahapannya udah sampai Iya, mana. betul. Jadi masyarakat juga bisa secara langsung mengawasi ya. Akses Kedepannya langsung. harapannya seperti itu. Heeh. Jadi udah mulai ini ya terbuka ya. Karena kan sekarang udah zaman teknologi ya Pak ya, Mm-mm. udah canggih. Sama seperti ini ya Kang Febi ya, kita Iya. Kejaksaan Negeri Cilegon itu Nah, punya- yang menarik juga Mm-mm. benar Iya. Cilegon sudah punya punya aplikasi. inovasi Iya, terbaru inovasi. ya, kita posko, Posko pemilu virtual. dan posko pemilu yang di tempat. Heeh. Kalau yang virtual itu kan lebih kepada membantu masyarakat apabila memang Iya. di tempat Membutuhkan atau di lokasi informasi. itu ada diduga terkait apakah pelanggarannya ada, itu tidak perlu hadir ke atau datang ke kantor. Ada di medsos kita di Kejaksaan Negeri Cilegon. Di Instagram, IG-nya Kejari ya, Cilegon di ada Facebook ya, juga Mbak ada. Des. Tinggal buka link saja, terus kita ada di situ aplikasi terkait. Link tree-nya ya, Link ada di tree-nya. link tree-nya nanti. Kemudian di samping aplikasi juga kita ada posko pemilu, bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Cilegon juga. Itu hampir di semua kejaksaan atau di Cilegon? Nah, kalau Rencananya ya mungkin nanti akan kita kan sudah ini nih sudah dipublikasikan sudah ya launching ke juga kemarin oleh Pak Kajati ya. Pak Kajati. Mudah-mudahan di Banten tuh semua kejarinya Berarti sebelah ya, ya Siska. bisa. dari 8 kabupaten kota lah ya. Iya, Di Banten, Luar ya. biasa ya.
Iya, Kita apresiasi dulu. apresiasi. Mantap, Pak. Itu makanya baca ya. Iya. Bacanya baca. Iya, makanya kan di sini harapan kita kalau Bawaslu kan sudah punya aplikasi juga. Nah, Kejari Cilegon juga sudah punya aplikasi terkait tindak-tindak pemilu ini ya. Jadi lebih mempermudah masyarakat. Mempermudah masyarakat. mengakses. Gitu. Bisa jadi sentra informasi juga kan, terkait masalah pemilu apa dan sebagainya, terkait peraturan-peraturan baru juga kan. Nah, terus kalau harapannya nih untuk menyongsong pelaksanaan pemilu tahun 2024 nih seperti apa nih dari Bawaslu Kabupaten Kalau Serang? harapannya dari kami ya, dari Bawaslu Kabupaten Serang tentunya pertama berharap pemilu ini bisa berjalan lancar, Iya. bisa berjalan aman, yang tentunya damai. Ya. Biar kita semua kan ketika ada pelaksanaan pemilu ini nggak merasa ketakutan, nggak Iya. merasa nanti setelah pemilu pun ini semuanya rukun, semuanya nggak ada masalah apa-apa. Dan tentunya harapan kami pun yang kedua, kita bisa bekerja sama aktif dengan kejaksaan, Bersinergi ya. bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Cilegon dalam hal penanganan pelanggaran kaitannya dengan pidana pemilu mungkin itu. Iya. Mungkin harapannya Pak Ari bisa menambahkan, Pak Ari. Iya, harapannya sih hasilnya bisa dipercaya. Ya memang tergantung kita sebagai penyelenggara pemilu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan jika sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku, dan itu ya harapannya sesuai juga dengan harapan masyarakat, sehingga siapapun nanti hasilnya gitu ya, dari hasil pemilu ke depan ya itu adalah hasil dari masyarakat Indonesia, dan tadi itu Sesuai dengan harapan ya, melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat ya. Kemudian ya, Kang Hebi, kita juga ada selain posko itu tadi Pak ya, Betul. kita ada Oh, buku iya. saku pemilu. Udah, ya. Coba, Buku Kang saku Hebi, pemilu. apa Jadi, nih Buku saku pemilu ini mudah-mudahan bisa menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang masyarakat mengenai pemilu. Di sini nanti ada sejarahnya, ada tahapan-tahapan pemilu. Nah, nanti ini juga sebetulnya sudah bisa diakses online. Jadi sudah ada link tree-nya di IG Kejaksaan Negeri Cilegon. Bisa di-download di sana PDF-nya, dan mungkin karena ini terbatas ya, cetakannya mungkin ini. Nanti juga mungkin bisa disosialisasikan nanti ya. Siapa tahu nanti Kang Hebi ya kan ini Bawaslu kan ada mengadakan sosialisasi, bisa menggandeng kejaksaan gitu sebagai narasumber gitu untuk penyampaian pemilu ini ya. Dan ini kita serahkan langsung. Ya. Buku saku pemilu. Ya, betul. di itu, mungkin nanti Pak Ferdi sama Mbak Desi ya, kalau yang begini ini pasti kami akan terima, dan kami tuh punya yang namanya pojok pengawasan, ada pojok JDIH, kita kami untuk menambah lah ini mungkin buat pembacaan teman-teman Bawaslu gitu ya. Panwaslu kecamatan juga sekarang di masing-masing sekretariatnya itu kita dorong untuk buat pojok regulasi. Oh, pojok regulasi. Ya, terkait dengan ya walaupun bukunya yang diisi apa aja, bukan tidak hanya regulasi tetapi buku-buku terkait dengan kepemiluan. Biar masyarakat kalau ada datang ke sana bisa mempermudah lah ya, mempermudah akses informasi juga. Ya, mungkin ada lagi terkait yang mau itu, kita tanya. harapan tadi ya supaya terlaksana dengan damai, kemudian pemiliknya pun nanti sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Kalau ini pasti gesekan pasti ada ya. Gesekan pasti ada. Makanya di sini kita sentra Gakumdu ini harus solid ya, harus menjalin komunikasi dengan. Oke, mungkin kata singkat dari Pak Ketua Bawaslu dan Pak Ari ya terkait menghadapi pemilu di tahun 2024 ini, boleh disampaikan kepada sobat Badan Adiaksa ya kan, bagaimana hak pilih itu, bagaimana seperti harus dilaksanakan itu seperti apa? Coba. Ya, penutup ya mungkin kalau ya closing statement bagi para pemilih gitu ya, tentukan
hak pilihnya, tunaikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani, dan agar hasilnya itu juga sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Jangan khawatir jika ada dugaan pelanggaran dan yang lainnya. Bawaslu bersama Kejaksaan tentunya siap, mulai dari SDM kita sudah siapkan gitu ya, dan silakan datang ke kantor kita di Kabupaten Serang. Di mana tuh? Kantor Mungkin, kita oh. di mana Pak Toto? Kantor kita di Jalan Raya Serang Pandeglang, tepatnya di Palima, di Desa Sinangsari, Kecamatan Pakuaran. Tidak jauh dengan kantor Bank Badan BPK ya Bank Indonesia. Antara BPK dengan Bank Indonesia. Jalan utama kayaknya kita. Jadi udah sangat lengkap informasi yang disampaikan untuk sobat Adiaksa semuanya ya. Sobat Baja. Sobat Baja Kejari Cilegon ya. Jadi closing statement ya dari Duo PD untuk sobat Baja Kejari Cilegon ya, gunakan hak suara Anda karena pemilu yang bersih itu adalah pemilu yang melahirkan pemimpin yang jujur dan adil. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Baja semua. Jangan lupa follow IG Kejaksaan Negeri Cilegon, IG-nya Bawaslu Kabupaten Serang, websitenya kita, semua informasi ada di situ terkait posko pemilu virtual, buku saku pemilu, semua bisa diakses di situ dan gratis, Mbak Des. Iya. Sekali lagi terima kasih Mas Yadi, Mas Hari. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi di podcast berikutnya. Nanti ya. Ini kita undang untuk Kunjungan balasan. Kejaksaan Negeri Cilegon, kita undang untuk podcast juga di sana. Siap, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis.